Ya pemirsa, kita sampai di segmen terakhir dari dialog kita. Saya kembali ke Pak Wamen. Pak Wamen, ini kalau tentu saja ini tidak kita inginkan, tapi katakan kalau misalnya muncul gejala-gejala yang mencurigakan pada saat di sana, ini jamaah haji harus seperti apa nanti? Jadi itu kita anjurkan untuk sesegera mungkin kontak pada petugas kesehatan ya, terutama dokter, dan kita ada pusat-pusat kesehatan haji ya. Jadi setiap ini bahkan kita setiap apakah di setiap kota ya, apakah di Mekah atau di Madinah kita punya semacam rumah sakit gitu di sana. Jadi itu, tapi kalau jauh ya tentu setiap apa namanya, jadi setiap maktab, setiap ini kita ada dokternya. Di mereka kita harapkan ada gejala daripada wah ini saya nih MERS, Ebola atau flu biasa atau datang aja, karena itu nggak bayar juga ya, ya, tapi disempatkan, jadi jangan dianggap ringan lah, meskipun pemainnya tadi disampaikan oleh Dokter Ana bahwa tidak ada yang nggak batuk kecuali onta gitu ya. Tapi dalam hal ini karena ada potensi dan risiko ya untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan ya, meskipun itu katakanlah mungkin hanya flu biasa ya, tetapi kalau ada gejala-gejala lebih baik periksa. Itu tapi nanti kalau misal terus berlanjut Pak, itu nanti bisa sampai rumah sakit Arab Saudi atau iya. Itu jadi kalau memang kemudian lebih parah lagi, apalagi dia sudah punya tadi PPOK ya, obstruksi kronik, paru obstruksi kronik, lalu kita rujuk ke sana. Cuman masalahnya begini, sering orang Indonesia yang masuk ke rumah sakit di Saudi itu, karena saya udah cek sendiri, itu komunikasinya jadi masalah. Dia mau nyampaikan sakit apa itu susah, bahasa Arab juga nggak bisa, mereka kalau kita bahasa Indonesia juga nggak paham. Nah, sebagian jamaah itu ada yang bahasa Indonesia itu nggak bisa 100% ya, cuma 85% gitu, atau jadi ada masalah gitu, komunikasi ada juga. komunikasi, jadi itu tantangannya. Oke, tapi itu nanti untuk menanggung biayanya ini kadang-kadang juga jadi kepikiran juga nih dari jamaah. Itu gratis semua ya Pak ya? Jadi pemerintah Saudi itu ya, memang nggak seperti kita. Sana itu pengobatan apa itu gratis. Oh, oke. Dibiayai semua oleh kerajaan. Dijamin ya. Oke, baik. Dokter Ana. Saya tambah untuk yang tadi komunikasi ya. Memang komunikasi ini agak sulit. Tapi saya pada tahun 2003 waktu di Madinah saya mencoba. Saya visit tiap hari di rumah sakit mereka, rumah sakit Arab Saudi. Ketemu dengan dokternya dan komunikasi bisa tapi ya harus ada yang mau ya, harus kalau ada tugas spesial gitulah, visit. Jadi jamaahnya kita tahu sakitnya apa, kita minta keluarga ikut membesuk. Nah, pernah satu seperti Pak Gufron tadi hanya sulit komunikasi, dokternya tidak mau apa, dia telepon ke kita. Ini dokter, ini saya nggak tahu pasiennya mau apa. Kita datang ke rumah sakit tersebut, rumah sakitnya agak jauh, rumah sakit bedah karena dia mau diamputasi. Ternyata yang dia mau apa? Saya nggak bisa makan roti, saya mau makan nasi. Cuma itu saja. Akhirnya tiap hari kita bawakan nasi. Oh iya. Tapi Ibu, berarti bahwa sebetulnya dokter kloter ini perannya sangat penting Bu ya. Karena ini harus dijaga hubungannya bahkan sampai nanti kalau katakan masuk rumah sakit. Begitu. Sebenarnya mereka open, boleh. Mereka mau kalau kita waktu itu saya sedang di BPHI Madinah. Mereka bisa. Tapi pada saat saya di kloter, saya bawa pasien di rumah sakit An-Nur Mekah itu dokter perempuan belum boleh masuk, nggak tahu saat ini ya. Jadi yang masuk hanya boleh laki-laki. Kalau di Madinah boleh. Saya masuk ke semua ruangan boleh. Jadi sebetulnya pemerintah Saudi itu mereka menanggung dan bertanggung jawab terhadap kesehatan siapapun yang orang datang ke sana untuk haji itu. Sebetulnya gitu. Tetapi kan banyak sekali masalah-masalah yang tidak bisa diatasi kalau tidak ada dokter dari Indonesia dan petugas kesehatan dari Indonesia. Dan kita sangat bersyukur sebagai contoh jumlah kematian yang dialami oleh kesakitan dan kematian jemaah kita itu sangat tinggi. Karena berbagai macam alasan ya. Nanti kalau kita cerita terlalu banyak ya. Tapi karena situasinya akhirnya sangat perlu dokter kita dan petugas kesehatan kita, dan tahun kemarin itu kita sudah bisa menurunkan angka kematian itu 50%. Dari tahun sebelumnya. Oke, baik. Dokter Ana, biasanya keluhan-keluhan yang muncul mungkin selain komunikasi berdasarkan pengalaman Anda di sana menemani jamaah haji, ini apa saja sih Bu? Dan apakah itu sudah diperbaiki tiap tahun oleh pemerintah? Keluhan yang dirawat. Ya, keluhan yang dirawat yaitu dia tidak bisa ketemu keluarga. Kemudian dia tidak dianggap oleh dokternya karena tadi komunikasi. Dokternya juga mau mendengar dia apa, tapi kita punya
tenaga musiman yang bisa untuk, jadi ada tenaga musiman itu yang di Mekah mereka sekolah di luar negeri menjadi tenaga musiman membantu ini. Jadi pasien-pasien itu bisa mereka juga sering, ini perbaikannya ya, perbaikinya mereka setiap hari ke rumah sakit itu mereka melihat. Oke, baik. Nah, ini terakhir Pak Wamen, harapan Anda tentunya terhadap penyelenggaraan haji ini berkaitan dengan kesehatan apa saja, Pak? Jadi sebetulnya kita berharap ya, dan ya kita bersyukur juga karena tahun kemarin kami ke sana dan biasanya itu nggak pernah selevel menteri atau wakil menteri atau Menko gitu, nggak pernah. Kemarin baru pertama kali. Jadi kalau kita ke sana kita malah diundang juga oleh Menteri Kesehatannya, sangat diperhatikan ya. Termasuk sebelumnya itu di tempat untuk pemondokan itu ya, itu dokter itu kadang-kadang itu tidurnya di situ, nyimpen obat di situ, terus kerja di situ, ada periksa pasien itu semua di situ. Nah, kemarin kita berharap untuk betul-betul bisa ada tempat khusus lah untuk pemeriksaan kesehatan yang standar lega artis kedokteran itu harus dipenuhi. Dan kita bersyukur sekarang dipenuhi. Oke, baik. Dokter Ana mungkin mau menambahkan kira-kira harapan apa nih untuk dari dokter sendiri? Ya, harapan untuk mencegah flu tadi. Jadi saya ingin menjelaskan beda flu MERS dengan Ebola mungkin agak dikenal. Kalau flu yang seperti biasa dengan obat yang biasa kita minum berkurang keluhannya. Kalau MERS tidak berkurang, malah lebih berat. Sesak dan nyeri dada menjadi tandanya. Kalau Ebola dia begitu demam tinggi, sakit kepala. Sakit kepalanya berat dan nyeri otot, nyeri sendi, ada perdarahan, ada mimisan atau apa, itu perlu diwaspadai. Tapi karena memang sekarang musim panas, bisa saja bukan Ebola juga mimisan. Jadi saya tekankan sekali lagi, masker jangan lupa, mungkin dari mulai sampai di Saudi Arabia sampai pulangnya lagi, masker sangat bermanfaat, bisa menyaring penyakit. Nah, masker kalau mau yang bagus misalnya dari kasa itu bisa dicuci dengan sabun, bisa dijemur. Jadi begitu pulang, cuci, jemur, boleh pakai lagi. Kalau untuk masker yang ini berarti persediaan harus banyak. Baik, Dokter Ana dan juga Pak Wamen, terima kasih telah bergabung sama kami. Kita doakan semoga jamaah haji di sana baik-baik saja dan bisa kembali ke Indonesia dengan sehat. Terima kasih. Terima kasih, Mas Kevin. Terima kasih, Dokter.